Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang terhormat dari keluarga kita selaku pecinta lampu. Untuk memiliki pasal yang bergerak dengan kekasihan berikutnya saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amirul Fahmi, mahasiswa program studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus demonstrasi proyek yang telah saya buat pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ke-6 ini mengenai pembuatan tab layout dan menu option. Sebelum menuju ke penjelasan source code dan demonstrasi dari proyek tersebut, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai apa itu tab layout dan apa itu menu option. Nah, untuk tab layout sendiri merupakan sebuah komponen antarmuka atau user interface yang digunakan untuk mengatur konten aplikasi dalam tab-tab tertentu dalam beberapa tab agar tujuannya untuk mempermudah pengguna saat menggunakan fitur dari aplikasi dalam satu layar, sehingga pengguna tersebut dapat beralih dari satu activity ke activity lainnya. Contoh dari tabel out ini yang akan kita buat nanti yaitu terdapat dua fragmen, ditandai dengan dua fragmen, yaitu fragmen register dan fragmen untuk login. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terdapat menu option. Menurut definisi sendiri, menu option merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk menambah opsi dan tindakan kepada pengguna. Sehingga menu option ini biasanya berisi beberapa fitur-fitur yang diletakkan di bagian atas dari aplikasi untuk pengguna dapat melakukan beberapa activity-activity seperti eh, workout yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi nanti untuk pembuatan dari project tersebut, project yang akan kita buat ini merupakan project menggunakan bahasa Java. Terdapat beberapa file, baik itu layout maupun activity, main activity.java yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk aplikasi tersebut. Nah, untuk yang pertama kali kita membuat XML atau layout dari activity main tersebut. Nah, di activity main ini terdapat dua komponen, yaitu tab layout dan view pager. Nah, tab layout ini sendiri untuk isian dari layout yang akan kita masukkan, yaitu berupa fragmen-fragmen yang terhubung satu sama lain. Jadi untuk memisahkan antara tab layout dengan view pager, yaitu isi dari aplikasi tersebut. Ditandai dengan Android ID tab layout dan view pager. Android ID dari pager. Nah, untuk layout width ini seperti ini dengan orientasi vertikal. Kemudian lanjut untuk mempersingkat waktu di main activity.java. Kita mengatur konten view dari activity main, yaitu gunanya untuk menampilkan tab layout dan view pager. Nah, untuk ketentuannya, untuk tab layout, di bagian tab layout dan view pagernya, antara tab dan position, biasanya untuk position pertama, di bagian kiri terdapat tab dari register, registrasi. Dan yang kedua, terdapat tab dari login. Nah, kemudian lanjut ke fragmen pertama. Nah, setelah kita menentukan template atau letak dari tab tersebut, kita membuat isian dari fragmen yang nantinya digunakan, yang ditampilkan pada bagian view pager. Di sini saya membuat menu sebuah register yang berisi username, email, phone, dan password, serta button sebuah button register. Di sini tentukan bahwasanya menggunakan orientasi, oh,
Tidak, ini menggunakan layout width dan height match parent. Kemudian di sini terdapat ketentuan bahwasanya terdapat sebuah text view yaitu register dengan color seperti berikut dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan ini untuk edit text yang pertama yaitu edit text untuk username ditambah dengan sebuah komponen yaitu drawable untuk rounded edit text sehingga nantinya terdapat sebuah kotak yang berada di luar atau mengelilingi text view tersebut edit text. Saat kita menghapus maka akan hilang edit text tersebut drawable dari kotak tersebut. Lagi. Nah, oke. Kemudian di text kedua terdapat email yang sama dengan Android hint-nya email. Kita tambahkan sesuai dengan ketentuan yang akan kita masukkan nantinya sesuai dengan ID. Dan edit text yang ketiga ada phone, password, dan checkbox. Nah, di checkbox ini kita dapat menambah interaktivitas pengguna saat menggunakan, yaitu setelah mengisi dan memastikan bahwasanya isian yang dimasukkan telah benar, maka kita dapat menekan checkbox tersebut untuk sebelum masuk ke bagian register. Nah, kemudian di sini juga terdapat button dari register, sehingga apabila kita menekan button tersebut, otomatis akan terhubung ke intent atau halaman lainnya menggunakan intent. Ini juga ada text view, already have account, dan login. Kita tutup dengan frame layoutnya. Dan di bagian first fragment Java juga seperti ini, terdapat ketentuan dari fragmentnya. Nah, bahwasanya terdapat button regis, edit text, komponen-komponennya, checkbox. Di sini juga ditentukan ada parameter-parameternya, will on create. Nah, seperti ini. Untuk menarik fungsi dari edit text tersebut sesuai dengan isian yang telah kita masukkan. Oke, ini juga. Nah, di sini terdapat ketentuan terkait tipe data yang dapat dimasukkan di bagian edit text. Ini terdapat sebuah percabangan if checkbox check, maka otomatis akan muncul mengambil intent intent tersebut akan mengambil data dari username, email, dan phone di bagian halaman lainnya. Di return road view. Kemudian lanjut ke activity second. Nah, bagian activity second ini merupakan sebuah pengembalian atau efek yang ditimbulkan setelah kita menekan button dari register. Ini menggunakan relative layout, dapat ketentuan untuk homepage-nya. Homepage, kemudian di text view ini mengambil data dari input ekstra tadi untuk ini sebagai judul untuk homepage. Kemudian text view yang kedua yaitu username view. Kemudian text view yang ketiga email, sehingga nanti di aplikasinya akan muncul username
beserta namanya yang telah diisikan di bagian sebelumnya. Di activity.java-nya juga sama. Jadi mengambil data dari isian register dengan ketentuan welcome, spasi, username view, kemudian di bawahnya juga email, ada phone view juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada intent atau perpindahan dari satu activity ke activity lainnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya terdapat fragment yang kedua di bagian kanan. Jadi tab layout tadi di bagian kanan terdapat fragmen dari login. Sini terdapat sebuah image view. Image view ini yang nantinya akan muncul setelah kita menekan, setelah kita berada di menu homepage, yaitu untuk logout dengan visibility gone. Jadi seumpama dari menu homepage akan otomatis kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Dan ini terdapat text view, edit text, untuk username dan password, dapat checkbox, text view, dan terakhir nomornya ada button sertai text view. Dan biasa scriptnya juga sama seperti fragmen pertama tadi. Dan ini untuk bagian login. Nah, ini ada terdapat button login, edit text username, edit text password. Kemudian ini on create bundle dari login tadi dengan edit username. Jadi agar checkbox tersebut berguna, berketentuan apabila checkbox tadi ditekan, maka otomatis akan bisa login. Sedangkan apabila tidak ditekan, maka proses login tersebut akan gagal. Nah, nah, apabila tidak ditekan, maka otomatis akan muncul harap centang kotak remember me. Kemudian selanjutnya di bagian activity. Nah, di activity thread ini merupakan sebuah tampilan setelah kita memilih button login. Seperti tentuan sebelumnya, kalau ini hanya menampilkan sebuah text view yang berisi username tanpa password. Dan terakhir ini terdapat ketentuan dari thread activity-nya yang berisi homepage dari login. Dan akan muncul sebuah text view yang berisi welcome, spasi username view. Dapat juga sebuah menu option dari logout. Mungkin cukup sekian dan nanti saya akan lanjut ke penjelasan dari running aplikasi karena terdapat kendala pada perangkat komputer saya sehingga saya akan menggunakan bantuan perangkat smartphone untuk running dari project tersebut. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan shortcut-nya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.